Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PKMK atau Kewirausahaan kelas C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Next. Anggota kelompok kami yaitu Anggastri Prasetyo, Anissa Alia Madania, Sevia Nur Aini Sawutri Rosadi, Arkan Praramadan, Tasya Yulia Rahma, Adila Neta Salihah, Fatimah Azahro, Yuni Ismawarni, Farizal Ari Prasetyo, dan Yuda Manggala Putra. Next. Pengertian proposal. Menurut para ahli, ada beberapa pengertian proposal. Di antaranya menurut Rifki, proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Sedangkan, menurut Hasnul Awar, proposal adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Next. Tujuan proposal. Tujuan pembuatan proposal yaitu yang pertama untuk mendapatkan bantuan dana, yang kedua untuk mendapatkan dukungan, dan yang ketiga untuk mendapatkan perizinan. Next. Fungsi proposal. Adapun fungsi dari proposal yang disusun diantaranya yaitu untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Dapat digunakan untuk mengajukan pendirian suatu usaha. Dapat digunakan juga untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. Yang terakhir yaitu untuk mengadakan acara kegiatan, misalnya seperti perayaan, seminar, pelatihan, perlombaan, dan lain-lain. Manfaat proposal. Manfaat proposal antara lain menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah dilaksanakan. Jenis-jenis proposal. Proposal pada umumnya dibagi ke dalam 4 jenis, yang diantaranya yang pertama ada proposal bisnis. Proposal bisnis ini yang ada kaitannya dengan dunia bisnis atau usaha, bisa juga yang berhubungan dengan bisnis. Lalu yang kedua ada proposal proyek. Proposal yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaan, umumnya berisi serangkaian rencana-rencana dalam usaha ataupun komersil. Lalu yang ketiga ada proposal penelitian. Proposal ini sering digunakan pada bidang akademis seperti penelitian untuk tugas akhir, tesis, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada proposal kegiatan. Proposal jenis ini sering digunakan di lingkungan masyarakat untuk mengajukan suatu rencana kegiatan, baik individu maupun berkelompok. Lalu ada jenis proposal berdasarkan bentuknya. Proposal terdiri dari 3 bagian, diantaranya 1 pendahuluan, yang mana ini terdiri dari sampul dan halaman judul, kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan pengesahan ataupun permohonan. Lalu yang kedua ada isi. Pada bagian isi ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan, anggapan, atau pemikiran dasar metodologi penelitian, fasilitas, personalitas, keuntungan, kerugian waktu, anggaran dana, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada penutup yang berisi daftar pustaka, lampiran, dan lain-lain. Ada proposal non formal. Proposal ini tidak seperti proposal formal yang lengkap, biasanya disampaikan hanya dalam bentuk surat. Biasanya selalu berisikan seperti permasalahan, saran-saran, pemecahan masalah, dan pengesahan ataupun permohonan. Berikutnya ada proposal formal yang hampir sama seperti proposal non formal karena isinya tidak selengkap atau memenuhi syarat-syarat proposal formal. Lalu berikutnya ada unsur-unsur proposal. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Dalam unsur ini
kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik itu kesenjangan teorik maupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah. Lalu ada rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini menyatakan secara tersurat berupa pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Dalam hal ini diungkapkan sasaran atau tujuan yang akan dicapai dari proposal tersebut. Ketiga ada keempat ada hipotesis. Dalam hipotesis diajukan berupa jawaban sementara masalah penelitian agar hubungan antara masalah dan jawaban yang lebih jelas. Lalu yang berikutnya ada asumsi penelitian, merupakan anggaran dasar tentang suatu hal yang dijadikan dasar dalam berpikir dan bertindak. Lalu berikutnya ada manfaat penelitian. Dalam unsur ini berisi alasan bayakan atas masalah yang diteliti. Lalu ada ruang lingkup, kajian pustaka, dan yang terakhir definisi operasional. Berikutnya akan disampaikan oleh Anggas. Oke, izin masuk tanpa salam, langsung saja saya lanjutkan. Yang selanjutnya ini adalah tentang sistematika proposal. Next. Di sistematika proposal terdiri dari beberapa faktor atau beberapa rumusan proposal. Di sini kami akan mencontohkan sebuah proposal penelitian. Yang pertama latar belakang, yang kedua batasan masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat masalah, yang kelima manfaat penelitian, yang keenam tinjauan pustaka, yang ketujuh metode penelitian, dan yang kedelapan objek penelitian. Next. Nah, di sini juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga tinjauan pustaka. Next. Untuk proposal kegiatan. Dalam proposal kegiatan terdiri dari latar belakang kegiatan, dasar pemikiran, nama kegiatan, dan juga tujuan kegiatan itu sendiri. Next. Nah, untuk proposal kegiatan juga mencantum seperti target kegiatan, manfaat kegiatan, jenis kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, jadwal kegiatan, pelaksanaan dan organisasi kerja, sasaran, serta anggaran dana kegiatan, dan juga tidak lupa penutupan. Next. Selanjutnya yaitu kaidah bahasa proposal. Untuk proposal sendiri juga memiliki sebuah kaidah bahasa yang telah ditentukan dan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, menggunakan istilah ilmiah, baik yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan atau yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Jadi, bahasa yang digunakan dalam setiap proposal itu menggunakan istilah-istilah yang bersifat ilmiah, agar yang akan diajukan itu tahu apa itu proposal yang akan diajukan, seperti itu. Untuk yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Jadi menggunakan kata kerja yang seperti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan di pendefinisian seperti merupakan, yaitu, yakni, adalah. Next. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang mengandung makna perincian seperti pertama, kedua, atau selain itu. Jadi lebih didetailkan lagi. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang bersifat keakan seperti akan diharapkan. Yang keenam, menggunakan kata-kata denotatif atau bermakna sebenarnya. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengajuh proposal dengan pihak penerima proposal. Next. Ciri-ciri proposal. Next. Yang pertama untuk ciri proposal yaitu proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang ketiga, berisikan tujuan latar belakang acara. Yang keempat, berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid yang akan diserahkan pada si empunya acara. Next. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika membuat proposal. Next.
Hal yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu penyusunan proposal hendaknya menunjuk orang atau beberapa orang yang ahli dalam menyusun proposal. Sebaiknya yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan. Proposal di sini seperti sekretaris atau yang pernah sudah mengikuti kegiatan sebagai sekretaris itu bisa diajukan untuk menyusun proposal. Yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu penyusunan proposal mempersiapkan bahan-bahan dan informasi yang diperlukan, yaitu berupa bahan-bahan hasil kesepakatan seluruh panitia. Jadi bahan dari proposal ini isinya adalah hal yang telah didiskusikan dan disepakati oleh seluruh panitia. Hal yang diperhatikan lagi yang ketiga adalah menyusun draft proposal dengan sistematis, menarik, dan juga realistis. Next. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan proposal yang keempat yaitu proposal dibicarakan dalam forum musyawarah untuk dibahas, direvisi, dan juga disetujui. Nah, di sini proposal perlu didiskusikan agar menemui proposal yang pas. Yang kelima, dibuat proposal yang telah disempurnakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang keenam, proposal diperbanyak dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang dituju, baik internal maupun eksternal. Next. Struktur proposal. Next. Jadi proposal sendiri juga memiliki struktur yang akan kami bahas di sini. Yang pertama yaitu sampul proposal. Proposal kegiatan mesti mempunyai logo atau memakai kegiatan yang sanggup memakai logo organisasi. Jadi setiap proposal itu ada logo organisasinya. Dan di sampul termasuk ditulis nama kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatannya itu apa? Ditulis di sini juga. Di bagian bawah ditulis instansi pelaksana kegiatan. Jadi yang mengadakan itu dari instansi mana atau dari lembaga mana. Yang kedua adalah latar belakang dari proposal. Dalam menulis latar belakang, mesti diketahui tidak serta-merta latar belakang ditulis, tetapi latar belakang diawali ke perihal yang berupa umum, ke perihal yang berupa khusus. Jadi latar belakang di sini ditulis secara umum dulu, lalu ditulis secara khusus. Yang ketiga, nama kegiatan. Nama kegiatan adalah nama yang akan ditunaikan atau digunakan terhadap kegiatan tersebut. Next. Tema. Jadi proposal juga harus memiliki tema. Tema itu sendiri yaitu tema kegiatan yang ditulis sesuai dengan tema yang telah disepakati secara bersama dengan terhadap forum atau tema yang sudah tersedia sebelumnya. Tujuan kegiatan adalah target dilaksanakannya kegiatan tersebut dan mencakup alasan kegiatan ini. Jadi tujuan kegiatannya itu apa dan targetnya itu apa, alasan-alasannya kegiatan itu apa, itu juga harus dicantumkan di dalam proposal. Yang keenam, jenis atau acara kegiatan. Jenis kegiatan atau acara yang akan dilaksanakan, seluruh model kegiatan mesti ditulis. Instansi akan memandang banyaknya kegiatan yang direncanakan. Setiap kegiatan mesti dijelaskan maksud dan tujuannya. Jadi di sini kita harus menulis kegiatannya itu apa dan maksud dan tujuannya itu apa. Seperti itu. Next. Yang ketujuh, sarana promosi. Sarana promosi adalah keuntungan dari sponsor. Sarana promosi merasa dari umbul-umbul pakaian, pamflet, brosur, spanduk, audio, dan hitungan bagian persen sponsor. Besar persen yang disumbangkan oleh sponsor menentukan besar atau kecilnya logo sponsor. Jadi di sini ada sarana promosi ya, berupa sponsor, entah itu berupa umbul-umbul, pamflet, brosur, atau sebagainya. Jadi ada sarana promosinya juga di dalam proposal itu. Yang kedelapan, estimasi anggaran. Estimasi anggaran adalah kuantitas alokasi keseluruhan dana yang akan digunakan. Ditulis secara detail dengan harganya, mulai dari perlengkapan administrasi, konsumsi piala, paket panggung, dan lainnya. Estimasi anggaran adalah perihal yang penting, karena anggaran yang utama diperiksa oleh instansi. Karena yang utama itu adalah yang diperiksa itu adalah anggaran. Jadi estimasi anggaran ini haruslah dibuat sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan itu sendiri. Biasanya yang dibuat di estimasi anggaran ini oleh bendahara. Next. Yang kesembilan, penutup. Penutup adalah permohonan terima kasih sekaligus permintaan maaf kepada instansi. Tanda tangan dan stempel mesti tersedia gara-gara sah tidaknya proposal tersedia terhadap tanda tangan dan stempel. Jadi di sini untuk penutup harus ada
tanda tangan dan juga stempel, karena itu adalah bukti sah atau tidaknya proposal itu digunakan gitu. Kalau tidak ada stempel, proposal itu kurang sah dan kurang kuat untuk diajukan. Dan yang ke-10 yaitu susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaan mesti tersedia, karena jika tidak ada susunan kepanitiaan ini, akan terjadi banyak kekeliruan data atau akan terjadi banyak ketidaksinkronan data. Karena susunan panitia ini harus dipenuhi agar tahu bahwa berapa panitia yang ikut partisipasi dan berapa jumlahnya. Next. Luaran. Nah, di dalam sistematika proposal juga ada luaran. Luaran adalah kegiatan PKMK, adalah aktivitas usaha dalam bentuk aktivitas wirausaha yang dijalankan tim mahasiswa. Nah, luaran ini berupa laporan kemajuan, laporan akhir, produk wirausaha, artikel ilmiah. Artikel ilmiah ditulis mengikuti format PKM. Artikel ilmiah PKMI seperti yang tercantum dalam pedoman PKMI 2021. Luaran artikel hanya diwajibkan bagi tim PKM yang lolos PIMNAS. Pelaksanaan PKMK harus didokumentasikan dalam catatan harian dalam bentuk logbook. Laporan kemajuan dan laporan akhir yang dibuat harus merujuk pada logbook. Dalam luaran artikel ilmiah, nama dosen pendamping dapat dituliskan sebagai penulis anggota. Bagi tim yang sudah mempublikasikan artikelnya, maka tidak ada lagi kewajiban yang harus menuliskan artikel ilmiah, cukup melakukan relayouting artikel dan mengirimkan atau menggunakan artikel ilmiah tersebut ke simbol mawa. Next. Oke, contoh proposal. Berikut akan kami jelaskan contoh proposal yang berjudul Kakao Stevia, cemilan sehat bagi penderita diabetes dan obesitas oleh Ervi Sukma Prabowati dan kawan-kawan. Next. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua? Nah, jadi itu tadi adalah pembahasan tentang proposal, memang cukup kompleks sekali dan cukup banyak sekali, maka dari itu pembuatan proposal haruslah dilakukan tidak hanya 1-2 kali, namun juga berkali-kali dan melalui pembahasan yang sangat mungkin relatif panjang agar dicapai proposal yang baik dan benar dan dapat diajukan sebagai sponsor untuk kelancaran kegiatan. Seperti itu. Mungkin dari Mas Rizal atau Mbak Alia ingin menambahkan, monggo silakan. Dari saya saya, cukup. dari saya juga cukup. Dari Mas Rizal. Cukup Mas Agnes, bisa ditutup saja monggo. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka akan saya closing. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join pada hari ini. Semoga ilmu proposal ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga yang telah kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya tutup. Sekian dari kami. Salah dan perbuatan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.